Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Awali mana? Awali mana? Awali mana tuh itu? Usah. Pak, nanti kalau di ini kebersihan kalau ini kan. Karena kalau sendirian nanti nggak boleh. Iya. Apa mau gimana ya nanti? Kamu Ji? Ada pembelian pagi ya? Jam 5 sih mulai. Oh iya, sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 2. Bagaimana Bu ini dari warga gimana? Ininya, pembelinya menurun? Atau tetap? Turun. Berapa persen menurun Bu? Ya 20%. Oh, banyak ya? Taruhnya iya. Tangan juga menurun tangan? Apanya? Iya, yang ibu gue kan kebutuhan tangan ini dan dapur. Menurun juga? Turun juga. Orang-orang makan nggak berkurang. Iya. Tapi tetap turun pembelinya nggak ada. Oh iya, kan ada yang online mungkin ya. Yang online ada, selalu ada. Jadi hari ini saya ya bersama Pak Wali Kota, bersama anggota DPRD ya dan pimpinan DPRD fraksi ada anggota juga Pak Arif ya dan jajaran PD Pasar Jaya hari ini melakukan pengunjungan dalam rangka memastikan mengecek bahwa kesiapan dari pasar di Jatinegara dan pasar-pasar lainnya di Jakarta ada 150 pasar. Saya dan jajaran ya diminta Pak Gubernur untuk membantu memastikan bahwa seluruh pasar ini harus siap. Pak Gubernur dan saya dan seluruh jajaran beberapa hari ini melakukan pengecekan di mal dan di pasar. Ya. Harapan kami tentu ya para pengelola pasar ya mempersiapkan ya mensosialisasikan protokol COVID kepada pengelola, pedagang, dan pengunjung ya pasar itu sendiri. Jadi pengelola pasar harus paham, harus mengerti, pedagang dan juga pengunjung. Apa yang harus dipahami? Yang dipahami pertama adalah di masa PSBB transisi itu interaksi ya, interaksi warga itu meningkat karena ada pelonggaran. Ada pelonggaran berarti interaksi meningkat, orang yang keluar rumah meningkat ya. Karena unit-unit kegiatan dibuka. Itu artinya potensi ya. Potensi bersentuhan, potensi penyebaran itu meningkat. Untuk itu ya sesungguhnya di masa PSBB transisi ini harus lebih hati-hati dibandingkan PSBB 1, 2, 3. Kalau PSBB 1, 2, 3 kita ada di rumah. Sekarang PSBB keempat di masa transisi, warga yang sehat diberi kesempatan keluar untuk ke kantor, untuk beribadah, ke mal, ke pasar, tempat-tempat rekreasi. Ya. Ada yang belum dibuka yaitu sekolah dan beberapa tempat yang lain. Nah atas dasar itu tentu karena ada pelonggaran, ada potensi penyebaran, maka protokol COVID-nya harus betul-betul dipahami, dipatuhi, ya, ditaati, dan seluruh warga disiplin. Pak Gubernur kami semua bersama jajaran telah membuat berbagai regulasi yang komprehensif, holistik, yang menyeluruh, telah menghadirkan aparat-aparat dari pengelola, dari Satpol PP, Dishub, ya, TNI, Polri. Bahkan karena dirasa kurang, ya mulai Senin juga nanti ASN ada yang ditugaskan khusus di pasar untuk memastikan bahwa jumlah petugas mencukupi. Kemudian yang kedua juga selain regulasi yang lengkap, aparat yang banyak, ya, sanksi yang dikenakan, tapi sekali lagi semua itu hanya berkontribusi 20%. Menurut para ahli, para pakar, ya, keberhasilan kita memutus rantai penyebaran COVID itu 80% ditentukan oleh perilaku warga. Sekali lagi 80% ditentukan oleh perilaku warga.
Jadi warganya harus taat, harus disiplin, harus patuh kalau kita ingin memutus penyebaran COVID. Jadi berbagai regulasi, aparat, sanksi dan sebagainya yang kami siapkan itu cuma kontribusinya 20%. Jadi untuk itu melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh warga, kalau bisa tetap di rumah, tetap di rumah. Kalau keluar itu kalau terpaksa dengan melaksanakan protokol COVID ya. Saya kira itu, saya terima kasih Pak Arief dan jajaran sudah mempersiapkan ya berbagai rambu-rambu, tanda-tanda, ya, sosialisasi. Sekali lagi butuh kesadaran dari seluruh warga, khususnya pedagang. Ya. Sudah diatur, ada mapnya, ada disinfektan, ada termogan, ada cuci tangan. Nanti secara berkala harus dilakukan disinfektan ya. Dan seluruh warga harus wajib menggunakan masker. Waktu PSBB ketiga, ya, kita ada sanksi sosial, ada sanksi denda. Tapi kita hanya mengenakan sanksi sosial bagi warga yang tidak menggunakan masker. Di PSBB keempat masa transisi ini, apabila ada warga yang tidak menggunakan masker, tidak hanya nanti dikenakan sanksi sosial, membersihkan pasar umum, tapi juga kita kenakan denda 250.000. Ya. Tapi sekali lagi, kami tidak ingin mendenda, memberi sanksi. Kami ingin warga taat, disiplin, patuh, agar kita bisa mengakhiri masa konflik. Cukup ya? Ada lagi? Pemprov nanti sedang menginventarisir, memastikan berapa yang positif. Ya. Kemudian kita terus melaksanakan testing dan tracing, kontak tracing. Ya. Kenapa ada peningkatan? Sesungguhnya kami Pemprov telah meningkatkan testing dan tracing. Ya. Dan adanya peningkatan angka itu bukan disebabkan hari ini. Angka hari ini bukan karena hari ini. Angka hari ini adalah akumulasi dari sebelumnya. Angka hari ini adalah penyebab dari seminggu 2 minggu sebelumnya. Jadi dalam melihat kurva itu kita harus menyeluruh, harus lengkap, harus komprehensif. Ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur di Jakarta memang secara umum ada pelandaian, tapi harus diikuti dengan kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan. Cukup ya? Kita rapat sebelumnya nanti ada ASN. Kami sudah minta ASN, Pak Gub akan sudah memerintahkan Pak Sekda nanti akan mengatur beberapa ASN di setiap unit-unit untuk diperbantukan. Ya. Bagian apa tuh? Sebagai petugas. Ya, nanti Pak Sekda yang mengatur teknisnya, ya, supaya ikut terlibat untuk memastikan supaya protokol COVID berjalan dengan baik. Cukup ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.